pagi sahabat BES, jadi dimanapun berada, semoga kita tetap semangat dan penuh sukacita. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 yang berbunyi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini saya memberi tema kecil ialah sehati dan bertekun dalam doa untuk melakukan kehendak Allah. Tentu hidup itu seperti bundaran, ada pilihan arah yang harus diputuskan supaya bisa sampai tujuan. Dan juga proses setiap orang mungkin berbeda-beda. Akan tetapi pada akhirnya kita akan dapat mengetahui jalan keluar dan solusi untuk masa depan kita. Tentu bundaran mempunyai fungsi, yaitu memperlambat kecepatan kendaraan dan pergerakan kendaraan terus mengalir walaupun dalam kecepatan yang lebih lambat, memberikan pilihan banyak arah, jalan keluar persimpangan tanpa harus berhenti di persimpangan tersebut. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Hal itu seringkali membuat kita jadi frustasi, marah, menyalahkan, berpikir, bahkan berasumsi yang negatif tentang segala hal yang terjadi. Peristiwa dan kejadian yang dialami juga bisa menyebabkan kita kehilangan pengharapan dan kepastian dalam hidup, yang mengakibatkan kita kehilangan percaya diri dan keberanian untuk kembali melangkah dan membangun rencana baru yang akan dilakukan. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus, Petrus, dan para murid yang lain. Saat harapan mereka pergi dengan penangkapan dan kematian Yesus, murid-murid menjadi takut dan tidak berani untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Mereka mengalami kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga memberikan semangat dan kekuatan baru bagi para murid untuk kembali meneruskan pelayanan dan kekuatan baru, yaitu memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada saat Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada para murid untuk tetap bertahan di Yerusalem sampai waktu pencurahan Roh Kudus tiba. Dalam ketaatan mereka menanti janji Tuhan, dalam ketekunan dan kesehatian mereka bersama berdoa, mereka menyerahkan diri mereka ke dalam lawatan Tuhan untuk sebuah komitmen melaksanakan kehendak Allah. Kebersamaan para murid melahirkan perubahan sikap dalam diri mereka. Melalui campur tangan Roh Kuduslah yang memungkinkan perubahan itu terjadi, walaupun untuk hal yang tidak mungkin sekalipun. Sahabat BSJD, tentunya kebersamaan dan ketekunan dalam doa, baik itu dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, bahkan dalam bermasyarakat, akan memberikan pembaharuan sikap dalam menjalani dan menghadapi berbagai persoalan. Kebersamaan yang berlandaskan kerendahan hati dalam doa memampukan kita untuk dapat saling mengisi, melengkapi dalam melakukan dan menjalankan segala perencanaan. Kebersamaan dapat memberikan kekuatan dan semangat baru untuk sebuah perubahan dan harapan. Tentu persekutuan doa bersama yang dibangun dalam keseharian menjadi sebuah sarana untuk kita dapat menyerahkan diri kita ke dalam kehendak Tuhan. Dan melalui persekutuan doa kita percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita dalam menyatakan kemuliaan Allah melalui segala hal yang kita jalani dan kerjakan.
Kiranya melalui renungan pada pagi ini, kita tetap dikuatkan dan dimampukan, dan pada saat ini kita menapaki di tahun yang baru, tentu kita harus memiliki semangat yang baru. Walaupun kejutan-kejutan yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, tetapi tetaplah semangat dan tetaplah siap siaga dalam hal apapun. Tuhan Yesus memberkati melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam setiap ayunan tangan kami, bahkan dalam ayunan kaki kami Tuhan, Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas di tahun 2022, boleh kami lewati, baik itu dalam suka dan duka yang boleh diberikan kepada kami tetap kuat, kami tetap mampu, bahkan kami dapat bertahan, dan bahkan kami dapat menginjak tahun 2023 ini. Tentunya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang, apapun yang menjadi pengharapan dan ke depan dan ingin kami wujudkan. Kiranya Tuhanlah yang mengetahui, sebab Tuhan adalah sutradara bagi kehidupan kami, yang merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu berdoa, untuk selalu siap siaga, bahkan waspada. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.